Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih di sekitar kita ini kan semuanya saling terhubung, teman ke teman, produk ke pelanggan, bahkan planet ke bintangnya. Tapi gimana ya cara matematika menjelasin semua koneksi ini? Nah, disinilah peran matematika. Hari ini kita bakal ngupas tuntas soal relasi matematis, bahasa universal yang diam-diam ngatur semua koneksi di sekitar kita. Yuk kita mulai! Jadi, gimana dong caranya kita ngejelasin hubungan kayak Hasan nyetir Daihatsu atau Yosef dapat nilai A pakai bahasa matematika yang pas dan presisi? Kita butuh sebuah kerangka kerja kan buat menangkap koneksi-koneksi spesifik ini dari jutaan kemungkinan yang ada. Jawabannya, ternyata simple banget. Kita pakai yang namanya pasangan terurut. Kita tinggal pasangin aja setiap orang dengan mobilnya. Kumpulan pasangan inilah yang kita sebut relasi. Hasan sama Daihatsu, Romi sama Toyota. Gampang kan? Konsep inilah yang jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas. Oke, biar gampang perjalanan kita kali ini bakal dibagi jadi 4 bagian. Pertama, kita bakal definisikan apa itu relasi. Kedua, kita bakal belajar cara ngelihatnya dalam berbagai bentuk. Ketiga, kita akan selidiki sifat-sifat utamanya. Dan terakhir, kita bakal ngetes pemahaman kita bareng-bareng. Siap? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Apa sih sebenarnya relasi itu? Kita udah lihat contohnya, sekarang yuk kita resmikan definisinya. Secara formal, coba bayangin kita punya 2 grup. Grup A isinya semua orang. Grup B isinya semua mobil. Nah, relasi itu ibaratnya kita milih-milih pasangan spesifik dari semua kemungkinan pasangan yang bisa kita buat. Jadi kita nggak harus masangin semua orang atau semua mobil. Relasi itu cuma koneksi-koneksi yang kita pilih buat diperhatiin. Sekarang masuk ke bagian yang seru nih, bagian visualnya. Gimana caranya kita bisa ngelihat relasi ini? Ternyata ada beberapa cara berbeda buat ngegambar peta koneksi yang sama persis. Biar kebayang, kita bakal pakai satu contoh yang sama terus-terusan. Relasinya adalah P habis membagi Q antara himpunan P dan himpunan Q. Artinya, kita bakal masangin angka dari P ke Q kalau angka dari P bisa membagi habis angka dari Q tanpa sisa. Contohnya kayak pasangan 2,4 atau 3,9. Ingat-ingat relasi ini ya, karena kita akan lihat dalam 4 wujud yang beda. Yang pertama, diagram panah. Ini yang paling gampang dilihat deh. Kita gambar semua anggota P di kiri, semua anggota Q di kanan. Terus, tinggal tarik garis panah aja buat setiap hubungan. Jadi, bakal ada panah dari angka 2 di P ke angka 2, 4, dan 8 di Q. Soalnya 2 bisa membagi habis ketiga angka itu. Kedua, pakai tabel. Nah, ini cara yang paling rapi dan lurus-lurus aja. Tiap baris di tabel ini ya nunjukin satu pasangan, satu koneksi yang valid dalam relasi kita. Simple dan to the point. Ketiga, ada matriks. Nah, ini nih cara komputer melihat sebuah relasi. Barisnya itu anggota dari P. Kolomnya anggota dari Q. Kita kasih angka 1 kalau ada hubungan dan 0 kalau nggak ada. Simple. Seluruh peta koneksi kita sekarang jadi semacam kode biner yang bisa dibaca mesin. Ini jadi dasar dari banyak banget algoritma di dunia data loh. Dan yang terakhir, graf berarah. Metode ini agak beda karena paling pas dipakai pas relasinya tuh terjadi di dalam satu himpunan yang sama. Bayangin aja kayak hubungan berteman di media sosial. Setiap orang jadi satu titik atau simpul, dan panah nunjukin arah hubungannya. Oke, kita udah bisa bikin dan lihat relasi. Sekarang, waktunya kita jadi detektif. Kita bakal periksa relasi-relasi ini buat nyari tahu pola atau sifat-sifat dasar yang tersembunyi di dalamnya. Sifat yang pertama itu refleksif. Gampang ya, ini kayak tes cermin. Apakah setiap anggota itu berhubungan dengan dirinya sendiri? Relasi lebih kecil atau sama dengan itu refleksif. Karena setiap angka kan pasti lebih kecil atau sama dengan dirinya sendiri. Tapi relasi lebih besar dari itu enggak. Karena mana ada angka yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan kerennya, sifat ini tuh gampang banget dikenalin secara visual. Kalau di matriks, lihat aja diagonal utamanya. Pasti isinya angka 1 semua. Kalau di graf, setiap titik atau simpul pasti punya panah yang muter balik ke dirinya sendiri. Ini namanya loop. Lanjut, ada sifat transitif, atau sebut aja aturan jalan pintas. Gini, kalau ada jalan dari A ke B, terus ada jalan lagi dari B ke C, apa otomatis ada jalan pintas langsung dari A ke C? Relasi lebih besar dari itu contoh klasiknya. Kalau A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C,
ya udah pasti A lebih besar dari C. Sekarang kita bahas dua sifat yang sering bikin bingung. Setangkup atau simetris dan tolak setangkup atau antisimetris. Gampangnya, setangkup itu kayak jalan dua arah. Kalau A nyambung ke B, maka B wajib nyambung balik ke A. Contohnya, berteman. Sebaliknya, tolak setangkup itu jalan satu arah. Kalau ada jalan dari A ke B, maka nggak boleh ada jalan balik. Kecuali A sama B itu emang objek yang sama. Contohnya ya relasi lebih besar dari tadi. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Sebuah relasi yang nggak setangkup itu bukan berarti dia otomatis tolok setangkup. Keduanya ini bukan lawan kata. Sebuah relasi itu bisa aja bukan dua-duanya. Mungkin aja di dalamnya ada koneksi yang dua arah, ada juga yang cuma satu arah. Jadi selalu periksa keduanya satu persatu. Baiklah, teorinya udah cukup. Sekarang waktunya kita ngetes ilmu. Yuk kita pakai semua yang udah dipelajarin buat ngebedah satu relasi. Oke, di depan kita udah ada sebuah graf berarah. Tugas kita bareng-bareng sekarang adalah mengidentifikasi sifat-sifatnya dari gambar ini. Mari kita pecahkan bersama. Pertanyaan pertama, apakah relasi ini refleksif? Coba ingat lagi petunjuk visualnya, apa setiap titiknya punya loop? Jawabannya bukan. Emang sih kita lihat ada loop di titik 1, 3, sama 5. Tapi coba perhatiin deh, titik 2 dan 4 mereka kan nggak punya. Ingat, syarat refleksif itu semua simpul harus punya loop. Satu aja nggak punya, berarti dia nggak refleksif. Pertanyaan berikutnya, gimana soal setangkup dan tolak setangkup? Coba perhatiin panah-panahnya. Apa semuanya bolak-balik atau semuanya cuma satu arah? Jawabannya ternyata bukan dua-duanya. Relasi ini nggak setangkup. Soalnya kita bisa lihat ada panah satu arah dari 2 ke 3, tapi nggak ada panah balik. Tapi relasi ini juga nggak tolak setangkup, karena ada panah dua arah antara 1 dan 2. Nah, ini bukti nyata kan, kalau nggak setangkup dan tolak setangkup itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi, kita udah lihat kan, relasi itu pada dasarnya adalah kerangka dari matematika untuk memahami koneksi, entah itu antar teman, antar data, atau antar ide. Anda sekarang punya alat baru buat ngelihat dan nganalisis struktur-struktur yang selama ini mungkin nggak kelihatan. Pertanyaannya sekarang, dengan kacamata baru ini, pola tersembunyi apa ya yang bakal Anda temuin selanjutnya di dunia sekitar Anda? Terima kasih sudah menyimak.